Bang Victor sampaikan adalah create desain pariwisata itu menjadi kunci. Nah, create desain pariwisata yang seperti apa? Ya, kita memang karena pariwisata NTT itu eksotik pada natural attraction-nya dan budayanya, maka itulah yang kita siapkan. Contoh, bagaimana kita Labuan Bajo kita siapkan dengan bagaimana alamnya, pinggirnya yang begitu indah kita siapkan ke depan sehingga yang kesana adalah selektif tourism. Jadi tidak semua orang bisa datang, bukan karena orang yang punya uang saja. Tapi apabila dia itu pernah punya sejarah kejahatan, melakukan tindak pidana terhadap lingkungan, dia tidak bisa masuk sana, tidak dapat beroleh members itu. Yang kedua, kalau pernah terlibat drugs, tidak mungkin dapat. Yang terlibat terorisme tidak dapat. Jadi itu selektif sekali. Bukan saja pada bagaimana harganya, tetapi kepada setiap orang yang apabila ada kejahatan tertentu tidak bisa dapat memiliki members ini. Yang kedua, kita tahu bahwa begitu banyak kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur, seperti Pasola di Sumba, kita mendorong untuk dia menjadi sebuah desain atau pariwisata yang eksotik dari aspek budaya. Nah, itu satu-satunya juga di dunia. Dan kita akan mendorong itu dari keindahan salah satu pulau terindah di dunia, adalah Pulau Sumba, dengan resort-resort yang sangat luar biasa mahal di sana. Satu malam di resort ini saja kita bisa dapat dengan $15.000. Dan itu kan mahal sekali. Itu yang paling murah bahkan. Dan karena itu kita harapkan ke depan beberapa resort yang sudah dibangun di sana juga menuju ke atraksi-atraksi budaya menjadi nilai jual selain daripada atraksi alam. Oke, pertama soal selektif, kemudian kekuatan sumber daya lokal. Anda sampaikan juga Bang Victor kalau misalnya kekuatan sumber daya lokal belum dioptimalkan, belum optimal 100%. Dan bagaimana mengoptimalkan ini? Memang bicara tentang pariwisata, kita lihat bahwa kalau sekarang ini supply chain-nya datang dari luar, itu lokalnya tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena itu pembangunan pariwisata itu harus inklusif. Apa itu inklusif? Melibatkan semua. Semua yang terlibat itu harus mampu diedukasi, dilatih, di-empowering dengan baik sehingga mereka punya kemampuan. Kita lihat begitu. Sumber daya, baik sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya itu harus didesain, direkayasa sedemikian rupa sehingga mereka mampu untuk terlibat dalam pembangunan pariwisata, baik dari budayanya, baik ekonominya. Ya, kita contoh bahwa kita lihat UMKM kita itu yang disiapkan untuk bagaimana bisa bersaing mengisi kebutuhan rantai nilai daripada pembangunan pariwisata Nusa Tenggara Timur. Contoh kita lihat backend saja. Itu kami masih beli dari Surabaya di hotel-hotel. Kalau ini dilatih kepada masyarakat, backend itu kan mesinnya murah, cuma 27 juta, dilatih cara membuat, maka mereka mengisi seluruh supply ke hotel-hotel itu dari masyarakat lokal. Dan itu backend itu dagingnya daging lokal, mesinnya bisa dibeli, masyarakat lokal bisa kerjakan, dan pertumbuhan ekonomi itu bisa datang di sana. Dan itulah karena pembangunan industri yang berbasis masyarakat itu akan membawa masyarakat bisa menikmati dari kue pariwisata yang dimaksud. Ya, baik. Itu menarik pembangunan yang inklusif, tentu melibatkan masyarakat, dan tentu perlu didukung dengan kualitas sumber daya manusia. Nah, bagaimana menjawab tantangan ini, Bang Victor, memastikan bahwa SDM di NTT betul-betul bisa saling mendukung di sana? Ya, memang jawabannya itu pada pendidikan. Kita menyiapkan pendidikan pariwisata dan pelatihan-pelatihan yang terus-menerus. Dari beberapa teman penggiat pariwisata juga mereka mendirikan lembaga-lembaga pendidikan seperti Sumba Hospitality. Beberapa teman-teman juga di Flores juga mendirikan sekolah tinggi pariwisata, lalu SMK pariwisata. Ini untuk terus didorong agar kemudian nantinya mereka mengisi lowongan-lowongan yang akan ada di setiap hotel dan restoran di Nusa Tenggara Timur. Memang tidak mudah untuk bicara seperti itu karena terus-menerus melakukan pelatihan, dan kami juga bekerja sama dengan beberapa lembaga untuk terlibat dalam rangka melakukan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat agar masyarakat terbiasa, mereka aware untuk mereka terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan pariwisata di tempat mereka. Kita lihat contohnya di Watu Raka. Watu Raka adalah sebuah desa penyangga menuju Gunung Kelimutu
itu salah satu community based tourism terbaik di NTT. Mereka masyarakatnya mampu untuk melakukan transformasi dari petani tradisional, mereka transformasi menjadi petani-petani yang berpikir pariwisata. Karena itu hari ini mereka melayani sendiri tamunya, mereka menjadi host, mereka menjadi guide, mereka menjadi chefnya, mereka menjadi farmernya, semua mereka terlibat dalam rantai pariwisata itu, dan itu yang menunjukkan bahwa inklusif dunia pariwisata itu mereka terlibat di situ. Baik, pendidikan, pelatihan tentu tidak bisa dilepaskan dari kesehatan, Bang Victor. Kalau kita bicara soal kesehatan tentu tidak bisa dilepaskan dengan angka stunting di NTT, meskipun ada penurunan ya kan, 3,2% dibandingkan tahun lalu. Tetapi angkanya masih besar, Bang Victor, 80 ribuan anak masih mengalami stunting, padahal anak adalah generasi penerus bangsa. Apa langkah strategis pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bang Victor? Ya Eva, selain masa gubernur 2012 itu angka stunting NTT itu 42%. Sekarang di 20% lebih. Nah, tetap saja dari 20% itu jumlah anak stunting NTT hari ini 80.909 orang. Itu masih cukup tinggi dan sangat tinggi. Bapak Presiden Joko Widodo telah memberikan instruksi untuk pada saat 2024 stunting Indonesia itu harus ada di single digit, dan penyumbang terbesar salah satunya datang dari Nusa Tenggara Timur. Nah, untuk menyelesaikan masalah stunting tidak serta-merta kita bicara tentang kesehatan semata-mata, karena stunting itu masalah sosialnya terlibat, masalah budayanya terlibat. Jadi kita harus melibatkan seluruh kelembagaan, lembaga agama terlibat, lembaga masyarakat, lembaga-lembaga adat, dan pemerintah ikut berperan aktif, NGO itu semua terlibat dalam satu gerakan. Nah, kita konvergensi yang telah ditetapkan itu memang terlihat ada beberapa lembaga yang belum bekerja secara baik pada level kelembagaan pendidikan umpamanya. Itu perlu juga diberikan pendidikan bagaimana cara agar masyarakat itu bisa bersih, anak-anak bisa bersih, bagaimana kehidupan yang bersih, lalu bagaimana melatih pada remaja-remaja putri untuk apabila mereka nanti ingin melakukan perkawinan, mereka juga memahami dengan baik bagaimana pola asuh anak yang baik. Dan rata-rata kan di Nusa Tenggara Timur ada juga yang penghasilannya tinggi tapi anaknya stunting. Kenapa? Karena dia menitip anaknya kepada orang tuanya, kakek dan neneknya. Kakek dan neneknya punya kerjaan juga yang lain, yang kadang-kadang itu membuat anak itu tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Pola asuh itu juga yang menyebabkan anak stunting. Nah, karena itu konvergensi ini kami saja baru-baru rapat dengan seluruh bupati dan wali kota telah sepakat untuk kita mendorong secara serius agar konvergensi yang telah dilakukan itu dapat dikerjakan dengan baik. Setiap lembaga dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga nanti apa yang kita harapkan di 2022 akhir stunting Nusa Tenggara Timur itu sudah menyentuh angka 10%. Dan dengan catatan bahwa yang lahir tidak boleh lagi stunting, harus dijaga agar tidak menambah stunting lagi. Kalau mama tidak dikontrol dengan benar, itu akan mengalami masalah. Karena ini masalah cuma yang sedang ibu hamil, kita akan melakukan pendekatan untuk melakukan intervensi apabila mereka yang ibu hamil datang dari kelompok-kelompok yang miskin, maka tentu dapat dipastikan mereka kekurangan untuk konsumsi protein, maka dipastikan anak yang lahir akan stunting. Maka itu sudah diintervensi sejak mulai mereka lakukan 1000 kelahiran, 1000 hari pertama kehidupan itu sudah mulai diintervensi dari sana. Nah, ini langkah-langkah yang harus dilakukan sehingga nanti kita mampu menekan angka stunting turun sampai dengan 10%, bahkan bisa zero. Kami tekad 0%, karena bicara tentang manusia, kemanusiaan, angka kematian ibu dan anak, stunting dan lain-lain itu harus 0%. Tidak bisa kita bicara sekian persen, karena itu masalah kemanusiaan. Baik. Kita kembali bicara soal untuk akselerasi pembangunan di NTT, tentu tidak lepas juga soal anak kemiskinan, Bang Victor. Data BPS Maret 2021 jumlah penduduk miskin di NTT masih di angka lebih dari 1 juta jiwa atau 20,99%. NTT masih berada di posisi ketiga ya Bang, tertinggi angka kemiskinan. Kita bicara lagi solusi konkretnya seperti apa Bang Victor? Iya, Bapak Presiden
sekarang ini telah sangat serius untuk mendorong agar dari kemiskinan itu ada klasifikasi kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim itu adalah mereka yang memperoleh pendapatan di bawah dari 300.000. Itu kemiskinan ekstrim, karena PBB telah membuat rumusnya. Kita berdasarkan power purchasing parity Indonesia itu ada 34 sen. Berarti $1 itu sama dengan equal dengan 34 sen. 34 sen itu kali dengan $1,9 dianggap $1,9 per hari. $1,9 dikali 34 sen kita akan menemukan harga 300-an sekian. Angka 300 sekian itu kalau di bawah itu angka 300.000 per bulan atau di bawah itu dianggap kemiskinan ekstrim. Nah, di Nusa Tenggara Timur dari 1.186.000 orang itu kemiskinan ekstrimnya itu 9,5%. 9,5% itu berarti ada 530.830 orang. Nah, dari 530.830 orang itu sedang dilakukan intervensi, dan Bapak Presiden mengharapkan di 2024 itu Indonesia itu sudah tidak ada lagi kemiskinan ekstrim, 0%. Nah, bagaimana penanganan? Selain daripada pendekatan bantuan-bantuan sosial yang hari ini PKH dan yang lain-lain, bantuan langsung tunai, itu juga disiapkan untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, aspek pemberdayaan masyarakat ini itu seperti kita katakan membangun pertaniannya, membangun peternakannya, pembangunan perikanannya, bagaimana layak huni, tidak layak huni itu bisa dibantu, diintervensi hingga mereka punya sanitasi dan rumah layak huninya bisa baik sehingga itu kemiskinannya dapat bisa diteratasi. Tapi yang paling penting adalah bagaimana standar kehidupan mereka dari aspek pendapatan ekonominya. Karena itu yang paling penting. Jadi karena itu di Nusa Tenggara Timur kita serius untuk mendorong pertanian secara kolaborasi dengan peternakan, dengan program tanam jagung panen sapi. Ya, kita harapkan masyarakat petani kita intervensi untuk mereka mempunyai kecukupan untuk mereka setelah panen jagung ada yang tersimpan untuk kelangsungan ketahanan ekonomi rumah tangga, tapi ada juga dilanjutkan investasi, yaitu membeli sapi dan menjutkan, sehingga 1 tahun kemudian mereka bisa menjual sapinya sehingga daya tahan ekonomi rumah tangga itu bisa bertahan, termasuk bagaimana mereka menyekolahkan anaknya dan juga bagaimana membiayai ekonomi rumah tangga itu sehingga membuat rumah tangga itu punya daya tahan terhadap penyakit-penyakit ataupun stigma-stigma buruk seperti stunting, kematian ibu dan anak dan yang lain itu bisa terus dapat kita tekan. Ya, menarik soal panen jagung tanam sapi, progresnya seperti apa? Ini adalah salah satu program unggulan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Presiden juga sudah meninjau langsung. Progresnya seperti apa, Mas Victor? Ya, memang ini sebuah lompatan budaya karena di NTT kecuali di Pulau Flores, sisa pulau yang lain itu tidak terbiasa untuk menanam 2 kali, rata-rata menanam sekali. Itu juga yang mengapa kemiskinan itu begitu luar biasa di Nusa Tenggara Timur. Dengan program ini kita terus mendorong untuk setahun minimal setiap petani itu bisa tanam 2 kali, dan tanamnya itu tidak boleh untuk kebutuhan rumah tangga. Cara berpikir mereka harus mampu menjadi pengusaha pertanian, bukan pekerja petani yang hanya semata-mata kepentingan rumah tangga. Dan mereka harus berpikir menjadi pengusaha pertanian. Nah, karena itu kita mendorong untuk mereka menanam 1 hektar minimal. Terus didorong dan kita lihat bahwa memang pertumbuhan sangat baik dari hasil riset kami. Kedalaman dan keparahan kemiskinan itu makin hari makin menuju kepada angka garis kemiskinan. Kalau garis kemiskinan itu ada di 450.000 di Nusa Tenggara Timur, maka disebut kedalaman kemiskinan bahwa garis kemiskinan dengan orang miskin itu berapa jarak, dari 450 pendapatan bulanannya berapa, dan keparahan kemiskinan itu jarak antara orang miskin dan orang miskin yang lain. Nah, dari survei yang ada makin hari makin dekat, dan itu akan membuat kalau kita melakukan terapi-terapi dengan tepat, maka dalam waktu tidak berapa lama lagi NTT akan lolos keluar dari garis kemiskinan itu dengan baik. Nah, itu perlu pekerjaan-pekerjaan secara kolaborasi dari setiap dinas, kolaborasi dengan kabupaten kota bersama desanya, dan itu bisa dapat dilakukan karena Nusa Tenggara Timur 1 tahun
anggaran pembangunan Nusa Tenggara Timur baik provinsi, kabupaten, kota ditambah dengan APBN itu totalnya 42 triliun. 42 triliun itu bila difokuskan dalam sebuah perencanaan terintegrasi dengan baik, maka ini bisa akan menunjukkan pembangunan yang punya target-target tertentu untuk menyelamatkan 1 juta lebih manusia miskin di NTT itu. Baik, Bang Victor, ini kan wawancara dalam rangka hari ulang tahun Metro TV kayak 21 tahun. Kalau ulang tahunnya biasanya kita refleksi ya, Bang. Nah ini kalau kita bicara soal pandemi COVID-19 yang sudah berjalan hampir 2 tahun, apa yang bisa direfleksikan oleh pemerintah Nusa Tenggara Timur dalam hal kita belajar dari pandemi COVID-19? Ya memang dalam kondisi seperti saat ini, ya, kepemimpinan saya dengan ada COVID ini tentunya punya masalah yang sangat serius. Dan sebelum COVID saja NTT sudah bermasalah serius, apalagi ada COVID. Karena itu, tapi kita bersyukur bahwa pembangunan Nusa Tenggara Timur terus bergerak. Dan di hari ulang tahun Metro ini, ya Nusa Tenggara Timur bersyukur bahwa Metro juga selalu mendukung Nusa Tenggara Timur untuk menyajikan berita-berita yang ikut membantu sehingga masyarakat di Indonesia dapat mengenal NTT dengan baik eksotiknya, keindahan-keindahan alamnya, pariwisata dan kekayaan-kekayaan budayanya itu ikut terlibat dalam promosi untuk kepentingan Nusa Tenggara Timur. Tapi tantangan yang paling berat adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Pertama, COVID-19 itu perlahan-lahan saya lihat di Nusa Tenggara Timur sudah mulai menunjukkan titik baik, dan saya harapkan kita berdoa semua bahwa hasil yang baik ini terus dapat dipertahankan sehingga 2022 nanti akan memberikan keyakinan supaya ekonomi Nusa Tenggara Timur bisa bertumbuh terus. Yang kedua, bahwa Nusa Tenggara Timur juga masalah terhadap perdagangan manusia yang cukup berat, dan itu faktor utama. Push faktornya tentu kemiskinan. Ini terus dikerjakan. Juga ada stunting, polio, dan berbagai-bagai masalah yang terus harus dikerjakan. Dan memang paling penting adalah bagaimana komitmen daripada pemimpin untuk terus bekerja dan ada di lapangan, memantau dan mampu mengkaji dan melahirkan kebijakan yang baik untuk kepentingan masyarakat. Karena itu saya pikir apapun masalahnya, apapun tantangannya, apabila pemimpin yang mempunyai hati dan kecerdasannya yang dimiliki, keberanian cukup, maka pasti daerah itu bisa akan tetap bertahan yang baik. Baik, tadi berulang kali Bang Victor sampaikan bahwa kolaborasi itu adalah kunci penting untuk akselerasi pembangunan. Termasuk tadi sudah sampaikan bahwa sudah ada sinergitas yang terjadi selama ini antara Metro TV dan juga pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Harapannya di ulang tahun Metro TV yang ke-21 tahun ini, bagaimana harapan untuk memperkuat sinergitas antara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Metro TV? Ya, tentunya di ulang tahun yang ke-21 Metro TV kan makin matang. Dan karena itu kita juga belajar, NTT ingin untuk dapat bersama-sama dengan sebuah stasiun televisi yang berpengalaman untuk sama-sama mengerjakan pariwisata Nusa Tenggara Timur, terutama bagaimana mempromosikan daerah-daerah yang begitu eksotik. Kita tahu sekarang ini lebih banyak bicara tentang Labuan Bajo, tapi NTT itu eksotiknya bukan cuma Labuan Bajo. Ada Kalapemaja di Samudra Jua, ada Dugong di Alor, dan alam taman laut yang indah di Alor, dan berbagai tempat. Ada surfing yang sangat luar biasa di Rote. Karena itu nanti kita akan duduk bersama, tentunya kerjasama, asal jangan mahal-mahal, Eva. Mahal-mahal berat, NTT kan provinsi miskin. Tapi kalau selama itu kita terlibat, supaya juga jangan saling merugikan juga. Tentunya sebagai gubernur juga saya tahu bahwa itu ada bagaimana kolaborasi ini saling menguntungkan dua pihak. Karena kalau merugikan salah satu pihak juga nggak bagus. Nah itu setelah ini kolaborasi itu dilakukan dalam semangat untuk bagaimana memperkenalkan seluruh eksotik Nusa Tenggara Timur, dan saya pikir Metro adalah salah satu
saluran untuk bagaimana kami bisa menunjukkan kepada publik keindahan dan eksotik Nusa Tenggara Timur di luar daripada Labuan Bajo. Baik, menarik ada lebih dari 40 objek wisata di 10 pulau ya, dari Pulau Flores sampai Pulau Timur di 11 kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur ya, Bang Victor? Itu riset saya. Baik, menarik, nanti kita akan gali lagi Bang Victor, tapi terima kasih untuk waktunya bersama kami dalam sesi Sekali lagi, selamat ulang tahun Metro yang ke-21, tetap jaya, jadilah stasiun TV yang cerdas dan berguna buat bangsa. Amin. Terima kasih Gubernur Provinsi Nusa Tenggara